Gereja itu bukan fokus untuk memberikan respon atas kebutuhan daripada manusia sebetulnya. Jadi what they want itu lain daripada what they need. Dan kita meskipun juga harus menyesuaikan diri, misalnya saja Rasul Paulus sendiri dalam 1 Korintus pasal 9 kan sampai mengatakan aku rela mau menjadi apa saja supaya bisa menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Ya kan, kepada orang Yunani jadi Yunani, orang Yahudi yang tidak bersunat begitu loh. Nah, itu berarti memang kita harus bisa understand mengenai setiap generation, termasuk generation Z, yang bagi kita mempunyai beberapa gejala karakteristik seperti yang disebutkan tadi. Tapi kita jangan fokus ke sana. Jadi persoalannya. Tetapi fokus kepada numenonnya. Pada pemimpin-pemimpin gereja, mereka menciptakan suasana itu. Bagaimana mereka hadir sebagai mentor yang baik untuk anak-anak dari generasi Z ini. Terutama ketika mereka menghadapi growing anxiety, menghadapi perasaan tidak aman dalam dirinya, perasaan depresi, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, dapat menjadi mentor atau role model yang baik untuk mereka. Orang tua itu bisa mendengar, dan dua kata yang penting adalah relasional dan komunikasi. Sebagai orang tua di dalam keluarga, kalau itu dijalankan menurut Ulangan 6, ranahnya kan ranah keluarga, bukan gereja. Keluarga dulu. Keluarga ini juga oleh gereja kurang diperhatikan. Seharusnya gereja sebagai keluarga Allah mengajarkan anggota-anggotanya yang keluarga untuk menjadi ranah, teladan, sekaligus memuridkan. Mari kita sambut pembicara kita, Gideon Imanto Tanbunaan PhD, Ketua Yayasan API Indonesia dan Pembina Bilangan Research Center. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera bagi semua yang berada di Zoom Minar malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan bagian dari memahami spiritualis Gen Z atau generasi Z yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu izinkan saya untuk share screen yang ada. Saudara-saudara yang kekasih, saya ingin memulai dengan definisi sebetulnya kenapa atau alasan mengapa kita pentingkan generasi Z ini. Kalau dilihat saudara-saudara yang kekasih, ada data yang kita peroleh dari BPJS yang di sebelah kiri, profil generasi di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020, inilah persentase yang ada. Memang kalau dilihat yang kuning itu Gen Z itu yang tertinggi 27,9% dan sebetulnya adalah dari usia 8 sampai dengan 23. Jadi berbicara mengenai ini adalah berbicara tentang segmen kependudukan di Indonesia khususnya Gen Z. Inilah salah satu mengapa ini penting. Di sebelah kanan ada profil generasi responden BRC. Dan kalau dilihat baby boomers 56 tahun ke atas 10,2%, Gen X 29,3%, milenial yang terbesar 38,1%, tapi Gen Z adalah 22,4%. Berarti representasi dari para responden yang dibuat di dalam research ini untuk BRC itu sangat memadai. Ini sebabnya saya ingin mengangkat. Pertama, karena jumlah di Indonesia, Gen Z adalah yang terbesar. Jadi saudara-saudara yang kekasih, mungkin mengulang sedikit.
Gen Z ini yang terbesar di Indonesia itu signifikan, itu marketnya secara umum. Tetapi BRC ini, kalau dilihat respondennya, 22,4% untuk Gen Z, berarti terwakili suaranya dan pendapatnya. Jadi signifikansi Gen Z ini sekarang nyata. Saya ingin membawa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kepada sebetulnya karakter Gen Z itu banyak dari buku, dari artikel-artikel, tapi saya tertarik kepada paparan dari yang di bawah itu Target Training International, TTI, SI, Success Insight. Dan ini adalah satu lembaga yang 30 tahun berkiprah dalam assessment industry. Jadi gambaran ini lebih ke arah sekuler, lebih ke industri, lebih kepada barangkali produktivitas di bidang ekonomi. Dan penulisnya dari tim itu mendefinisikan Gen Z sebagai berikut. Ini menarik. Karakteristiknya adalah Gen Z adalah generasi yang global, artinya mendunia. Dan menurut hitungan mereka itu 2 miliar jiwa. Kedua, mereka itu social, artinya bermasyarakat dan mempunyai kemasyarakatan dengan cirinya mereka sendiri. Yang ketiga, mereka senang dengan hal yang visual. Hal-hal yang bisa ditampakkan. Dan ketiga, mereka teknologis. Mungkin kita sebut tech savvy. Nah, yang menarik adalah bahwa didefinisikan oleh TTI ini, mereka yang paling terkoneksi. Kenapa? Karena infrastruktur di digital era ini dengan sosmed dan lain-lain membuat mereka terhubung mendunia dan juga dengan sesamanya. Kedua, tersaji dan dilahirkan dengan semua sumber-sumber bagi pendidikan di YouTube, di Google, di artikel-artikel, dan lain-lain. Dan di antara semua generasi ini paling canggih. Nah, kalimat ini diakhiri dengan ini. Tetapi mereka mempunyai pengaruh melampaui usia mereka. Usia mereka begitu, tapi pengaruhnya sangat besar. Kemudian, TTI mendefinisikan karakteristik Gen Z ini sebagai berikut. Mereka financially focused, keuangan. Mereka entrepreneurial, artinya kewirausahaan itu jiwanya besar. And they always talk about technology, the newest technology yang bisa dipakai. Mereka competitive, mereka enjoy other people, tetapi ini yang penting, saudara, mereka welcome change. Jadi masih pliable, masih mencari bentuk dan tidak takut untuk menghadapi change. Dan mereka prefer independence. Nah, slide yang kedua sebagai pembuka adalah slide yang saya ambil dari Barna Studies. Dan kita tahu dia juga memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-ciri spiritual. Dan mereka membuat satu preference list atau list prioritas lah. Gen Z itu apa? Dan ini saya ingin share kepada saudara. Skala prioritas menurut Barna yang ditemukan 2019 adalah mereka 66% ingin selesaikan edukasi, ingin memulai karir, perlu wirausaha, dan financial independence, ingin merdeka secara finansial, tidak tergantung pada apa-apa. Mereka itu follow the dreams, mengejar cita-cita, enjoy hidup semasa muda. Nah, dari 38 ke bawah, persentasenya, mereka ingin menemukan jati diri itu 31%. Tetapi keinginan dewasa spiritual hanya 16%. Dan peduli kepada yang miskin dan susah 9%. Berarti dua hal ini akhirnya oleh Barna
simpulkan bahwa tingkat kedewasaan spiritual dalam skala prioritas Gen Z rendah. Nah, pertanyaannya adalah apa yang ditemukan BRC dan bagaimana BRC mengukur akan dimensi dari atau mengukur spiritualitas yang ada. Maka dibentuklah model ini. Dan alat untuk mengukur ini, saudara-saudara, dibagi dalam 3 ranah. Satu yang di atas itu kognitif atau mengetahui, yang kedua afektif atau kita sebut mengalami, dan kognitif yang berarti melakukan implementasi dan perwujudannya. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian melihat dulu slide berikut ini untuk menentukan apa yang ditemukan secara overall tentang keberadaan indeks spiritualitas umat Kristen Indonesia. Di lingkaran putih itu terdapat 3,79 indeks spiritualitasnya yang ada bagi mereka umat Kristen yang ada di Indonesia dan tergolong moderat. Ini dalam skala 5. Berdasarkan usia, kalau dilihat dari kiri ke kanan, maka terlihat bahwa yang 1524 itu Gen Z, 2539 Gen Y atau Millennials, kemudian Gen Z, Gen X, dan kemudian yang biru adalah Baby Boomers. 3,5 itu sedikit di bawah moderat. Saya harap ini dipegang dulu. Lalu kita akan masuk kepada 7 dimensi. Dimensi yang pertama adalah basic beliefs, yaitu pemahaman dasar iman Kristen. Apa sih itu? Adalah tentang Alkitab adalah tulisan yang diwahyukan oleh Allah. Alkitab tidak memiliki kesalahan. Ada kehidupan setelah kematian, ada neraka, tempat hukuman, dan ada Roh Kudus yang tinggal pada setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus. Angka yang ditunjukkan di sebelah kiri yang merah, Gen Z 4,73. Artinya di atas daripada yang tadi dikatakan sebagai standar umumnya. Dan itu berarti bahwa basic belief tidak ada problem. Tetapi kalau kita bicara mengenai eksklusivisme, yang artinya penghayatan akan keunikan, iman Kristen di sebelah kiri Gen Z itu 3,27. Jadi jauh agak di bawah daripada umum keadaan indeks spiritualitas umat Kristen di Indonesia. Nah, apa maksudnya keunikan? Beberapa isu yang dilontarkan adalah bagaimana mengenai bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Bahwa tidak ada agama yang paling benar. Bahwa menikah antar agama, Kristen dan bukan, jangan dipermasalahkan, dan sebagainya. Nah, pendapat ini menunjukkan, atau penemuan ini menunjukkan bahwa Gen Z itu di sini tidak merasa keunikan itu sebagai sesuatu yang harus ditonjolkan atau berani diutarakan secara lebih gamblang. Nah, tentu itu tergantung daripada worldview-nya dari Gen Z Indonesia, khususnya yang Kristen. Yang kedua, saya ingin mengajak saudara melihat di dalam dimensi experience. Yang dimaksud dengan dimensi experience adalah pengalaman hidup rohani dalam hal pertobatan, relasi dengan Tuhan, hasrat kudus, perubahan hati, dan pengalaman memberi dampak. Yang merah ini di atas 3,79. Dan untuk itu dijabarkan sebagai berikut. Saudara melihat ada 5 poin. Pertama tentang experience mengenai pertobatan. Bagus, di atas 3,79 yang merah. Yang kedua relasi, di atas 37,9.
Kemudian kalau kita beralih ke bagian yang ketiga, yaitu transformasi. Apa itu transformation? Kemajuan dalam kepekaan rohani, aktivitas melayani dan mengasihi. Ternyata di bawah standar moderat. Demikian juga acceptance. Maksudnya apa? Hati yang lebih lembut, lemah lembut, lebih mengasihi dan mengampuni. Itu juga di bawah. Dan ketiga adalah impact, dampak yang dirasakan oleh sekitar tentang garam dan terang. Semuanya di bawah 3,79. Artinya kita bilang ini rendah atau relatif rendah. Yang berikut adalah meaning, dimensi meaning. Maksudnya apa? Kebermaknaan hidup yang tercermin dalam citra diri, tujuan hidup, prioritas, cara berpikir, dan motivasi. Dan yang merah ini, Gen Z, berada di 3,67. Tidak terlalu jauh dari keadaan umum moderat, yaitu 3,79. Nah, saudara-saudara yang kasih, kalau kita bagi meaning dalam subdimensi, mari kita lihat bar graf yang ada. Purpose di atas, artinya ketetapan hati untuk memiliki tujuan hidup bagi Tuhan. Dan hidup berkenan dengan Dia, itu bagus. Yang kedua, priority, ketetapan hati memberikan prioritas pada pertumbuhan rohani dan mewujudkan dalam keputusan-keputusan yang sejajar dengan atau sekeinginan dengan kehendak Tuhan. Itu hanya sedikit di bawah moderat tadi. Tapi anjlok di self-image atau citra diri. Citra diri yang terkait dengan peran dan kelemahan diri sangat di bawah. Sedangkan mindset itu bagus. Kemudian yang ketiga, yang kelima adalah motivasi. Maksudnya perilaku sukarela yang mencerminkan integritas iman seperti di dalam mengambil keputusan. Hanya 3,4. Nah, ini saudara yang harus kita perhatikan. Mari saya ajak kemudian melihat praktisnya, yaitu bagian kognitif. Di sini disebut dimensi external practice, yang dimaksud adalah kesetiaan melakukan kegiatan yang terlihat eksternal, pada umumnya bersifat komunal, jadi lebih daripada pribadi, seperti ibadah minggu dan pelayanan. Bar graf merah 3,37 Gen Z. Ini berarti external practice-nya sedikit di bawah keadaan moderat secara umum dari indeks spiritualitas umat Kristen di Indonesia. Yang berikut adalah pernyataan personal practice, yaitu kesetiaan melakukan kegiatan yang bersifat personal dan private, seperti mengambil waktu untuk saat teduh, perenungan Alkitab, dan berdoa serta bersama dengan keluarga. Ternyata, saudara-saudara, jatuhnya di 3,01, dan itu rendah. Kalau melihat ke kanan semuanya, meskipun di bawah 3,79, sangat berbeda. Poinnya adalah sekitar 7,8 dalam keadaan personal practice ini. Ini adalah menurut saya sangat rendah. Kemudian yang terakhir slide-nya adalah evangelism dan discipleship. Apa sih maksudnya? Aktif mengabarkan Injil dan memuridkan, yang dilandasi perasaan belas kasihan atas jiwa-jiwa yang terhilang. Dan ini, saudara, di bawah 3, yaitu 2,63. Inilah keprihatinan yang ada. Oleh sebab itu, summary ini menyimpulkan sebagai berikut. Indeks spiritualitas Gen Z umat Kristen Indonesia digolongkan rendah. Dan rendah ini didefinisikan pada dimensi experience, yaitu transformasi, acceptance, dan ternyata indeks spiritualitas Gen Z itu relatif rendah.
Yang ketiga yang harus ditunjukkan adalah mana yang sangat rendah. Indeks spiritualitas Gen Z pada dimensi meaning, yaitu gambar diri atau self-image, motivasi untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, personal practice, berdoa, baca Alkitab, merenungkan, dan perwujudan terhadap mereka yang terhilang, evangelizing dan discipleship. Nah, catatan terakhir, fokus kepada Gen Z penting. Kenapa? Karena secara kuantitatif jumlahnya signifikan besar. Yang kedua, generasi Z adalah wakil dan sekaligus kreator masa depan. Jadi, prioritas usaha meningkatkan dan memperkuat spiritualitas Gen Z Kristen Indonesia adalah langkah strategis dan menurut saya urgen bagi kelangsungan gereja Tuhan di tanah air. Saya berharap bahwa summary ini memberikan gambaran dan sekaligus tantangan bahwa Gen Z sangat penting untuk diperhatikan, khususnya Gen Z di dalam gereja kita, dan bagaimana mereka akan diperkuat, ditingkatkan spiritualitasnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita sambut pembicara kita, Pendeta Yakub B. Susabda PhD, dosen teologi sistematika, etika, teologi, psikologi, dan konseling Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Pendeta Dr. Ira Mangililo, Pendeta Gemit Jemaat Getsemani Tarus Timur, dan dosen pasca sarjana Universitas Kristen Arta Wacana. Baik, Bapak, Ibu semuanya, hamba Tuhan, majelis dan aktivis gereja di seluruh tanah air, dari Indonesia bagian Barat hingga Indonesia bagian Timur, semuanya senang sekali kita bertemu lagi di dalam salah satu webinar yang sangat penting ini, pendalaman hasil survei dari Bilangan Research Center. Dan yang menarik, tentunya kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat kompeten, yang bergumul pelayanan di dalam segala generasi, dan khususnya pada malam hari ini kita akan membicarakan mengenai Gen Z. Maka kita senang sekali akan mendengar pandangan Bapak Yakub dan juga Ibu Ira yang masing-masing mewakili dua daerah wilayah yang berbeda. Dan Ibu Ira mewakili Indonesia bagian timur. Tentunya akan menarik melihat Gen Z orang-orang Indonesia bagian timur. Nah, saya akan mengawali pertanyaan pertama, nanti akan direspon oleh Bapak Yakub Susabda. Pak Yakub, kalau kita berbicara mengenai masalah kohort, kita bicara ada baby boomer, ada generasi X, generasi milenial atau Y, kemudian Gen Z atau generasi Z, bahkan generasi Alpha. Dan selama 10 tahun terakhir ini, gereja pun sudah mengadopsi hal seperti ini. Kalau dunia marketplace, mereka sudah biasa melakukan analisa kohort ya, untuk kepentingan bisnis mereka. Tetapi kelihatannya di gereja 10 tahun terakhir pun mereka sudah mengadopsi. Bapak Yakub dan Ibu Ira kira-kira melihat fenomena seperti ini dari perspektif kebenaran firman Tuhan seperti apa. Dan saya ingin juga langsung melontarkan pertanyaan kedua. Tadi Bapak Gideon sudah memaparkan hasil survei menunjukkan bahwa tingkat spiritualitas Gen Z ternyata relatif paling rendah. Tentunya pertanyaannya adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi indeks mereka. Apakah ini sesuatu yang khas terjadi di Indonesia atau juga terjadi di belahan negara lain? Dan juga bagaimana gereja di Indonesia secara umum menghadapi tantangan rendahnya spiritualitas Gen Z di Indonesia ini. Dan kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Yakub Susabda. Mari kita dengarkan pandangan beliau. Silakan Bapak Yakub. Oke. Terima kasih Pak Andi. Saya boleh share screen ya. Saya boleh share screen ya. Ya, silakan panitia. Apa kelihatan? Ya Pak. Tolong di Sudah, full ya? screen. Oh jangan, tidak apa-apa. Ini karena saya ingin anukan satu-satu. Oh baik, silakan.
Oke. Jadi saudara tadi sebenarnya mengikuti akan pemaparan dari Pak Gideon. Sebenarnya saya itu mempunyai pertanyaan sebetulnya gitu loh. Jadi mengenai riset ini sendiri, kalau kemarin saya dengar Ibu siapa itu Ibu Tabita Tabita. juga mempertanyakan sesuatu. Kalau saya itu juga mempertanyakan oleh karena ini riset yang dilakukan untuk 4 kelompok ya, mulai dari baby boomers, generation X, kemudian generation Y, artinya millennial, kemudian generation Z. Dan ini kalau pertanyaan-pertanyaannya sama, padahal mereka itu sebetulnya generasi yang berbeda. Saya percaya sekali sebetulnya itu kata, kalimat, dan sebagainya, pengertiannya ditangkapnya berbeda loh. Apalagi kalau tadi sampai generation C itu menunjukkan bahwa self-image-nya itu very low, ya berarti most of them sebetulnya lahir dari keluarga yang kurang berfungsi sebenarnya. Oleh karena itu lahirnya itu dari sana sebenarnya. Jadi itu aja. Jadi apakah betul-betul ini itu merupakan sesuatu yang accurate? Tetapi memang pada malam hari ini saya diminta secara khusus itu kan memikirkan mengenai apa spiritualitas ya. Jadi tadi apa yang sudah dipaparkan Pak Gideon Tambunan itu memang itu saya melihat dari buku-buku dan semuanya yang lain istilah-istilah yang dipakai itu beda-beda ya. Kadang-kadang generation Z itu disebutkan sebagai Zoomer, digital native, dan abstemious. Abstemious itu artinya bahwa sekarang itu beda dari generation yang sebelumnya. Yang sebetulnya self-indulge yang sebelumnya itu sekarang tidak lagi. Jadi mereka tidak memanjakan diri sendiri, gitu ya. Risk averse dan sebagainya itu mereka sekarang itu lebih hati-hati dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama juga mereka sexually fluid dan post-Christian itu suatu yang semalam saya dengar itu saya pikir-pikir itu apa betul ya bahwa istilah seperti ini itu bisa diterapkan. Apalagi kalau realitanya bahwa saya melihat dengan mata kepala sendiri masih begitu banyak gereja dan di Jakarta ini yang waduh full sekali dengan generation Z. Penuh sekali, bisa ribuan sekali setiap minggu itu kalau kebagian. Jadi apa betul seperti itu? Jadi ini merupakan hal-hal yang saya pikirkan, apalagi itu berkali-kali disebutkan bahwa generation Z ini sangat kreatif dan inovatif dan sebagainya. Dan saya lalu jadi ingat gitu ya, sebetulnya Alkitab itu ngomong apa ya? Oleh karena misalnya pengkhotbah itu mengatakan satu kalimat bahwa sebetulnya tidak ada hal yang baru di dunia ini. Dari dulu sampai sekarang sebetulnya sama saja. Yang kita lihat itu hanya fenomena yang dilihat mata dan didengar telinga yang different. Ya, saya kemudian kutipkan Kejadian pasal 4. Itu pada masa sangat dini sekali manusia masih sedikit sekali jumlahnya. Dan ternyata Alkitab itu mencatat ya anak dari Kain itu yang namanya Lameh, anak dari Lameh itu yang istrinya 2 itu ada yang namanya apa Yubal, Tubal, Kain, semuanya itu adalah inventor. Jadi mereka itu bukan innovator oleh karena sebelumnya tidak ada apa-apanya. Jadi penemu alat musik, penemu kehidupan yang sedenter, jadi membudidayakan ternak ya dan sebagainya, bahkan alat-alat untuk pertanian. Nah, itu kan sangat luar biasa ya. Manusia itu sebagai image of God sebetulnya tidak pernah ada perubahan dari dulu, hanya jika potensi itu distimulat. Jadi penemuan ini membuat saya menjadi agak relatif dengan menilai mengenai bahwa kalau generation Z sekarang itu lebih intelektual, lebih academically, lebih maju misalnya, itu saya agak ragu-ragu. Meskipun realitanya ya mungkin rata-rata ya seperti itu, lebih pintar daripada yang sebelumnya oleh karena sistem sebetulnya. Jadi pengaruh dari generation sebelumnya, itu kalau kita melihat ya, sebetulnya kondisi itu sudah mengalami suatu kesulitan itu sejak zaman abad yang ketiga, sebetulnya itu ketika Agustinus mulai abad keempat. Tapi Yakil itu di dalam satu bukunya Subversion of Christianity, dia menemukan bahwa mulai kapan sebetulnya peran kehadiran umat Kristen di dunia ini lemah sekali. Nah, ternyata mulai abad yang ketiga itu kapan? Oh, ketika justru gereja menjadi very strong.
Justru pada saat gereja itu didukung politically, economically oleh karena Kaisar Konstantin itu menjadi Kristen. Itu permulaan kehancuran daripada umat Kristen di dunia. Nah, itu mengherankan bagi saya. Nah, sehingga kalau kita lihat seperti reformasi dan sebagainya, dan kita mau masuk ke era modern, nah kita akan melihat sebetulnya permulaan daripada apa yang kita bicarakan dengan generation baby boomers seperti saya yang lahir tahun 40 sampai 60-an itu, kemudian generation yang berikutnya adalah generation X. Ini ternyata mereka tuh masih sibuk ke gereja, tetapi mereka tidak lagi ingin kenal akan objective truth. Sama seperti apa yang diajarkan Alkitab sebagai core belief. Itu objective truth. Oleh karena kebenaran yang Alkitab singkatkan adalah kebenaran yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, itu memang tidak pernah ada dalam pikiran manusia. Tidak pernah ada di dalam hati manusia. Itu completely different. Nah, itu yang terjadi. Dan itu mereka tidak ingin tahu. Oleh karena tidak relevan. Itu apa di dalam generation X sudah seperti itu. Tapi mereka masih ke gereja. Jadi ke gerejanya itu disebutkan oleh Eric Fromm, itu oleh karena reason escape from freedom. Jadi sebenarnya alasannya itu sebetulnya untuk mengatasi akan guilty feeling karena lahir dari keluarga Kristen, kalau tidak jadi Kristen itu jadi merasa guilty. Jadi escape from freedom. Nah ini menjadi suatu realita. Jadi ini saya tidak akan mengulang lagi apa yang sebetulnya menjadi tekanan dari tadi yang sudah dibicarakan. Tetapi yang kedua, jadi semalam itu saya mengikuti pembicaraan itu dan saya melihat ya bahwa pembicara itu mempunyai suatu perbedaan definisi mengenai spirituality. Meskipun mereka tidak bicara secara direktif what spirituality is all about. Tapi dari fenomena mereka menarik kesimpulan tertentu yang saya itu sebetulnya tidak begitu setuju, meskipun saya itu mendukung beberapa statement-statement yang dikatakan oleh mereka. Tapi coba kita perhatikan di sini. Jadi kalau sekarang itu saya diminta untuk memikirkan mengenai spirituality, dan saya tidak mau untuk berpikir spirituality dari generation C secara fenomenological. Kalau fenomenological, tadi kan sudah diingatkan, saya tunjukkan di sini. Itu kalau phenomenologically, itu sebenarnya generation C itu ya Sumer, digital native, dan sebagainya. Mereka mempunyai ada selera, pikiran, orientasi yang berbeda dari kita. Nah, kita sebetulnya harus memikirkan spirituality itu jangan phenomenological oriented. Makanya saya ingin memakai suatu basic daripada ajaran Alkitab mengenai spirituality Kristen. Jadi kalau spirituality Kristen sebetulnya adalah condition of experiencing God. Jadi spirituality itu adalah mengalami Allah yang seharusnya menjadi pola. Jadi pengalaman kepada Allah itu bukan cuma sehari, 1 menit, atau itu pola kehidupan yang dialami dari waktu ke waktu, di mana nah ini bukan masalah soal perasaan dan pikiran sama seperti yang kita pikirkan mengenai generation C loh. Ini masalah spirit yang dialami waktu ke waktu di mana roh manusia itu mengalami encountering dan dituntun oleh Roh Kudus sehingga berperan mengatur dan memakai seluruh anggota tubuh akhirnya menjadi senjata kebenaran, yaitu memuliakan Allah. Jadi bicara Christian spirituality itu bicara the function of human spirit yang betul-betul bisa hidup oleh karena anugerah dari dan pertolongan Roh Kudus. Nah, sehingga itu harus di-exercise dan exercise-nya harus merupakan pola hidup yang berkesinambungan, yaitu experiencing God. Nah ini, jadi kalau kita punya konsep ini dulu, lalu kita sekarang mulai pikirkan. Jadi spirituality itu sebenarnya masalah human spirit dan masalah Holy Spirit. Oleh karena apa? Kita harus tahu dulu bahwa natur manusia itu bukan cuma feeling, thinking, action. Jadi di belakang feeling, thinking, dan action, sebetulnya ada something sebenarnya. Yaitu ada sesuatu yang kita kadang-kadang sebut sebagai life structure,
Yang itu aneh sekali, oleh karena itu seperti mesin yang mengatur bagaimana kita berpikir, kita merasa, kita bertingkah laku yang terdiri dari 6 bisa 8 akan bagian. Masing-masing ini bisa kita pikirkan di dalam konteks developmental proses dari hidup manusia. Jadi ada 6-8 macam developmental theory, misalnya saja mengenai kognitif dari Benjamin Bloom, ya kan? Jadi kalau orang memakai otaknya itu sangat sederhana, itu levelnya cuma knowledge. Tetapi kalau lebih bagus, ya kan levelnya sudah komprehensif. Lebih bagus lagi, ya kan levelnya adalah application. Lebih bagus lagi, levelnya adalah disebutkan analytical. Lebih bagus lagi yang disebutkan synthetical dan kemudian evaluation. Nah, itu menentukan sekali loh. Jadi ini baru satu aspek ya. Jadi kalau sampai seorang itu mempunyai cara berpikir levelnya itu baru knowledge, dan dia baca Alkitab ya, 99% bagian Alkitab dia tidak tertarik. Karena dia hanya tertarik apa yang dia sukai dan yang familiar. Ya kan? Nah, bayangkan aja sekarang kalau otaknya bekerjanya sudah komprehensif, nah sebetulnya dia sudah mulai mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang Alkitab itu tidak ada. Mulai bertanya kenapa Yesus muridnya kok 12 ya? Dan kenapa semuanya laki-laki? Dan kenapa tidak ada perempuannya? Kenapa orang Yahudi semuanya? Dan sebagainya. Kenapa memilih akan Yudas? Meskipun Yudas itu tahu akan mengkhianati dia dan sebagainya. Jadi kalau otaknya sudah berpikir level 2 saja, itu manusia sebetulnya sudah bisa, tanda petik, berpikir dengan komprehensif dan luar biasa sekali hebatnya. Apalagi jika level 3, level 4, dan sebagainya. Tapi manusia itu bagian otak, kalau kita kaitkan dengan psikososial manusia menurut Erikson, itu ada banyak stagesnya. Di mana manusia sebetulnya harusnya diperlengkapi untuk bagaimana menghadapi realita hidup dan sesama manusia. Jadi kalau sesama manusia itu biasanya dia belajar dari kedua orang tuanya. Pengalaman pertama dengan orang tuanya ya seperti itu. Ya, dari sana dia akan mendapatkan bekal untuk bisa trust atau sebaliknya mistrust. Nah itu. Kalau orang tuanya ternyata itu adalah orang tuanya bertengkar dan kemudian dia tidak bisa menghandle anaknya dengan baik, nah anak itu dari kecil dia sudah tidak suka manusia. Akibatnya dia sudah mempunyai bekal di dalam jiwanya mistrust. Nah, meskipun dia kemudian itu hidup dalam lingkungan yang baik sekalipun, ini tetap menjadi fixation. Yang namanya cat instinct yang terus sampai 30 tahun pun nanti kembali ke fase yang pertama untuk mendapatkan pemenuhan. That's once the problem itu developnya seperti itu. Nah ini seperti ini kompleksnya. Padahal ini kan cuma 2, 3, 4. Padahal ini bisa 8 macam dari aspek daripada yang disebut life structure. Dan di belakang life structure kita masih kenal yang namanya unconscious, instinct, drive. Dan di belakang itu masih ada yang kita sebut istilah heart and conscience. Heart and conscience itu sebetulnya sama. Heart itu disebutkan kardia, tapi tidak sama dengan ahli jantung yang namanya kardiolog. Heart itu tidak sama dengan jantung. Heart itu tidak ada bendanya. The internal condition daripada jiwa manusia. Aneh sekali, pada saat heart mendapatkan anugerah common grace, itu heart kemudian menjadi conscience. Makanya istilahnya dari kardia menjadi sunnidesis. Nah sekarang seorang yang tidak kenal Kristus pun itu bisa menjadi orang yang sangat baik sekali. Tapi bedanya, kalau orang Kristen mendapatkan adalah anugerah di mana hati nuraninya disucikan dengan darah Kristus. Nah, makanya di dalam Ibrani pasal 9, conscience itu. Nah, disebabkan oleh karena darah Kristus. Sehingga kalau heart and conscience itu sudah mulai dibersihkan oleh darah Kristus, maka itu seperti pintu yang terbuka dan roh manusia, lihat di belakang ini. Roh manusia bisa keluar. Untuk apa? Mulai berperan untuk memakai seluruh tubuh darah daging menjadi senjata kebenaran. Jadi ini suatu mapping di dalam cara kerja Roh Kudus yang hadir di dalam roh manusia, menyelahirbarukan, tetapi roh manusia masih terjebak jikalau heart and conscience dan unconscious dan insting belum dibersihkan oleh firman Tuhan.
Nah, kalau sudah dibersihkan oleh firman Tuhan, itu seperti pintu membuka baru keluar. Nah, kalau kita sudah melihat spirituality itu di dalam suatu konsep yang mengerti seperti ini, spirituality itu bukan hal thinking, feeling, action yang hanya bertingkah laku religius. Tidak sama. Nah, sehingga spirituality itu dikenali melalui buahnya. Yaitu apa? Individu menginginkan, mengenal, dan bergaul dengan Allah. Jadi itu sebetulnya ukurannya di sana. Lalu ada kehidupan yang diperbarui oleh firman yang terus-menerus bertumbuh menjadi serupa dengan gambar Kristus Yesus. Roma 8 ayat 9. Jadi kalau spirituality yang baik itu buahnya adalah individu tersebut makin bisa memenuhi God purpose sehingga menjadi terang dan terang dan menjadi menjalankan Great Commission dan kemudian very aktif dan efektif di dalam cultural mandate dan mengasihi sesama dengan pikiran dan perasaan sama seperti Kristus. Nah, itu seharusnya buahnya itu ada di sana. Dan sekarang kita lihat realitanya ya, orang-orang Kristen itu kita harus kenal, ternyata ada seorang yang bernama James Fowler itu membuat sesuatu riset dan ternyata respon dari orang-orang Kristen itu ternyata bisa dibagi dalam 7 level. Nah, jika life structure tadi ternyata kurang berperan meresponi akan kebenaran firman Tuhan, ya barangkali juga oleh karena pendidikan dalam rumah tangganya, dia akan menjadi seorang Kristen yang level imannya undifferentiated faith. Nah, orang undifferentiated itu tidak ngerti ke gereja itu ngapain, tetapi tiap hari, tiap minggu juga ke gereja. Tapi reasonnya tidak mengerti kenapa dia ke gereja, ya kan? Tetapi kalau sampai struktur jiwanya lebih banyak lagi dikit, nah dia sudah disebut intuitive projective faith. Nah, ini orang Kristen intuitif ini sekarang perasaannya dan feelingnya sudah punya reason, ada yang dia sukai di gereja. Yaitu misalnya lagu-lagunya, suasananya, barangkali persekutuannya, barangkali teman-temannya, rajinnya ke gereja. Orang seperti ini bisa rajin sekali loh. Tapi realitanya dia sebetulnya belum kenal Tuhan oleh karena dia tidak pernah baca Alkitab dan dia sebetulnya tidak ingin kenal Tuhan oleh karena dia tidak tertarik dengan core belief iman Kristen. Tetapi intuisinya sudah speak something, sudah membuat dia bertingkah laku rohani yang baik. Dan kalau sampai strukturnya lebih baik lagi, dia disebutkan oleh Fowler ini mythical literal. Berarti sekarang dia sudah punya reason kenapa saya mau percaya kepada Allah. Sekali kalau ditanya ngapain, ya kalau saya sakit, saya berdoa sama siapa? Kalau saya ingin jodoh yang baik, saya minta sama siapa? Jadi orang mythical literal itu adalah orang yang isi doanya terus minta-minta. Dan seringkali disebut mythical, oleh karena kadang-kadang tingkah lakunya menjadi mengherankan sekali. Misalnya aja, mamaku kena cancer. Waduh, tiba-tiba dia itu bisa doa dan puasa 1 bulan penuh. Oleh karena apa pikirannya, kalau dia lakukan itu, Tuhan akan menyembuhkan mamanya. Tapi sehari-hari dia tidak tertarik dengan firman Tuhan. Dia tidak ingin kenal siapa Tuhan Yesus Allah Tritunggal itu apa, juga dapat bertanya. Bayangin aja, jadi orang sudah level yang ketiga. Level yang keempat lagi, synthetic conventional, ini 90% orang Kristen yang very aktif di gereja pun, bahkan banyak hamba Tuhan, levelnya seperti baru synthetic conventional. Itu level bisa copy paste kebenaran yang sudah dipelajari. Sehingga dia bisa ceritakan kepada orang lain, dia bisa ngajarin orang lain, saudara, tapi dia sendiri sebetulnya belum punya keinginan bergaul dengan Tuhan. Nah inilah, makanya bicara spirituality, tidak bisa kita itu mengecek berdasarkan tingkah laku fenomenologikal tadi. Oleh karena baru pada level individuatif reflektif, nah dia baru seriously bergaul dengan Tuhan. Nah, itulah yang terjadi. Nah itu mulailah dia itu baru seperti tadi spirituality-nya mulai bisa hidup oleh karena ada experience with God. Apalagi kalau dia. Nah itulah yang seperti itu. Jadi spirituality ini masalah works of spirit ya yang makin menghidupkan core belief. Nah, kita jangan sampai lupa itu. Sehingga ya, kita Pak Yakub mungkin ya, apa pembahasan mandek dulu. Ya, mandek dulu sudah. Baik, karena ini fokusnya ke arah Gen Z, Pak Yakub ya. Nanti pasti saya ada pertanyaan yang kalau boleh nanti jangan terlalu melebar, biar bisa difokuskan kepada Gen Z. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk Pak Yakub, sangat menarik sekali.
Tapi sebelum kembali Pak Yakob, saya minta Ibu Ira ya. Silakan Ibu Ira, bagaimana pandangan Ibu Ira terhadap pertanyaan yang sama? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa suara saya cukup jelas untuk didengar? Jelas Ibu, ya puji Tuhan ya. Biarpun dari NTT ada problem, tapi suaranya jelas dan internetnya sangat baik. Silakan Ibu Ira. Baik, terima kasih Bapak. Jadi sangat menarik untuk kita bicara tentang generasi Z ini. Anak-anak saya 2 orang, mereka semua adalah generasi Z, dan saya yang masuk dalam generasi ini benar-benar bergumul untuk bagaimana hidup bersama dengan mereka dan berjuang untuk memahami mereka, memastikan bahwa spiritualitas mereka tetap ada di dalam tujuan-tujuan yang kita ingin sebagai orang Kristen. Nah, tetapi menarik sekali, saya kira saya fokus untuk melihat kehidupan generasi Z, terutama mereka yang usia 15-24 tahun ini, yang ada di konteks Indonesia Timur, khususnya kami yang ada di NTT ini. Jadi, menarik sekali bahwa generasi Z yang ada di NTT ini, mereka muncul dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, kondisi resesi, sehingga sangat sulit kehidupan. Lalu kita lihat bahwa pada saat yang sama COVID-19 menghantam generasi Z saat ini, sehingga mereka mengalami ketercabutan yang luar biasa yang mereka tahu, terutama dunia mereka, dunia pendidikan mereka, sehingga sangat mempengaruhi kehidupan mereka setiap waktu. Lalu saya lihat lagi di NTT ini adalah bahwa karena juga kondisi resesi ditambah dengan COVID yang luar biasa, dan anak-anak tinggal di rumah lebih banyak, maka mereka terekspos dengan berbagai interaksi yang semakin intens dengan orang tua mereka. Terutama ketika kita lihat dari segi ekonomi, mereka merasakan bagaimana rumah yang sempit, lalu harus ditinggali oleh sekian banyak anggota keluarga, 8-9 orang. Pada saat yang sama mereka harus berjuang untuk menyesuaikan diri dengan belajar dari rumah, lalu menyaksikan tingkat KDRT yang semakin meningkat karena kesulitan. Jadi ini semua bagi saya, terutama sebagai pendeta jemaat, benar-benar membuat generasi Z yang ada pada konteks sekarang ini sangat-sangat memprihatinkan kondisi spiritualitas mereka, perkembangan pertumbuhan mereka. Dan kalau saya lihat, sebenarnya 10 tahun terakhir di Indonesia Timur, khususnya di NTT, ketika generasi Z yang di Jawa sangat dekat dengan yang disebut sebagai digital native, sebenarnya kami di sini kondisinya cukup kompleks, generasi Z. Karena mereka yang ada di Kota Kupang misalnya, terbiasa dengan gadget, handphone, smart gadget yang lain-lainnya. Tetapi kalau muncul sedikit ke pinggiran, seperti tempat saya melayani sekarang, 80% adalah petani, sehingga generasi Z tidak mengalami kemewahan untuk menggunakan gadget. Karena persoalan membeli gadget itu sendiri, persoalan membeli pulsa data dan sebagainya, orang tua memilih mana yang lebih penting, pulsa data atau makan. Nah, ini kita baru bicara saja generasi Z yang ada di rural area, di pinggiran. Apakah lagi yang ada di desa, di pedalaman? Nah, tetapi yang menarik yang saya perhatikan adalah ketika COVID-19 ini menghantam dunia, termasuk juga daerah kami, maka mau tidak mau, siap tidak siap, dengan berbagai kondisi ekonomi yang sulit,
generasi Z bersama dengan orang tua mereka dipaksa untuk kemudian engage atau menggunakan gadget, smartphone sebagai salah satu media supaya mereka bisa tetap belajar. Dan ini yang kemudian membawa mereka dan juga membawa kami orang dari generasi X, generasi Y, kami bisa melihat bahwa perkembangan mereka kemudian mulai mendekati rekan-rekan mereka yang ada di Jawa, bahkan mungkin ada di luar negeri. Karena di situ kita melihat ada perubahan sikap yang signifikan dari generasi Z di konteks Indonesia Timur seperti di NTT ini. Kita mulai melihat bahwa mereka punya sikap seperti fear of missing out. Mereka punya FOMO ini. Sangat ketakutan kalau mereka tidak mengikuti apa yang terjadi di belahan dunia. Ya, dalam percakapan mereka, kalau ada teman yang subscribe toko tertentu, misalnya Atta Halilintar, lalu dalam percakapan mereka tidak subscribe, it is a big problem for them. Sangat problematis, sehingga mau tidak mau mereka mulai punya perasaan ini takut ketinggalan berita, takut ketinggalan informasi seperti teman-teman mereka yang ada di konteks yang lainnya. Lalu saya lihat ada tingkat kemandirian yang mulai muncul seperti do it yourself, ya, apa-apa mau dilakukan secara mandiri, terutama karena apa-apa mereka bisa tidak perlu terlalu bertanya pada orang-orang yang lebih tua, lebih mengerti, lebih expert, melainkan tanya saja di Google. Sehingga kita lihat anak saya bisa melakukan apa-apa, dia tidak tanya di saya lagi, tapi tanya melalui YouTube. Jadi ini terkadang saya merasa miris, tapi juga merasa wow, luar biasa sekali. Tiba-tiba mereka bisa buat ini, tiba-tiba mereka bisa buat layang-layang, mereka bisa buat pekerjaan-pekerjaan dari sekolah, ya, yang sangat rumit. Tapi dia bisa mengerti tanpa saya ajar. Saya tanya, loh kakak kamu belajar dari mana? Dari YouTube mama. Lalu hal yang lain yang saya lihat adalah mereka sangat inovatif. Benar itu. Anak-anak generasi Z yang ada di NTT ini kemudian menjadi sangat inovatif. Hal-hal yang kami orang tua yang bukan digital native ini, kami hanya digital imigran yang terpaksa secara terseok-seok harus masuk di dalam dunia digital, apalagi tambah COVID ini. Kemudian mereka yang banyak mengajarkan kami berbagai hal dan sangat luar biasa. Dan jangan salah, generasi Z yang ada di NTT saat ini memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Yang dulu bahkan kita kalau mikir-mikir pas usia mereka tuh tidak berani. Anak saya yang kecil sudah punya cita-cita, pokoknya kalau saya kuliah harus di luar negeri. Loh, kuliah di mana? Di sini. Loh, caranya nanti bagaimana, Mama? Nanti saya apply untuk beasiswa di sini, di sini, di sini. Loh, adik tahu dari mana? Dari YouTube, dari internet. Dan karena keterhubungan mereka yang luar biasa dengan dunia luar, maka mereka bisa punya akses untuk mencari tahu informasi itu sendiri. Teman-teman yang anak-anak yang dulu mahasiswa saya, banyak yang sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke kuliah di dunia luar, sudah berhasil lulus LPDP. Wow, zaman saya dulu mau dapat beasiswa itu satu kemewahan untuk memperoleh beasiswa. Sekarang sangat gampang bagi mereka. Akses pemahaman, pengetahuan sangat gampang. Baik. Nah, tetapi saya juga perhatikan dari anak-anak saya ini, hal yang ada ini adalah selain hal-hal positif seperti itu, hal negatif adalah mereka sangat terkadang cepat sekali untuk merasa stres. Cepat sekali untuk merasa kesepian. Jadi karena mereka terlalu banyak menghabiskan waktu di internet, karena urusan sekolah dan sebagainya, mereka tidak bersentuhan dengan teman dari luar dan sebagainya, sehingga
sangat merasa kesepian. Dan anak saya yang nomor 2 itu pada suatu pagi dia bangun dan dia tidak bergerak. Saya bilang, adik, siapkan dirimu untuk sekolah. Dia bilang dia tidak mau. Dia tidak mau. Saya perhatikan kenapa dia ini. Ternyata dia mengalami anxiety yang luar biasa karena ketercabutan dia daripada komunitas yang Ibu Ira, bisa saya potong Ibu Ira? Baik, Ibu Ira, saya bisa potong ya. Mungkin barangkali supaya kita kembali ke tema malam hari ini. Ya, ke tema malam hari. Ibu Ira bisa memberikan gambaran singkat. Mungkin berdasarkan pengalaman Ibu Ira, pelayanan di Gemit yang saya tahu punya gereja lebih dari 1000, banyak bergaul dengan pemuda atau Gen Z, generasi Z di NTT, di Indonesia bagian timur. Kira-kira menurut Ibu Ira, apa penyebab faktor rendahnya tingkat spiritualitas daripada Gen Z di Indonesia ini, termasuk di Indonesia bagian timur? Bisa nggak Ibu secara singkat, 1-2 menit, apa yang, karena saya lihat ada pertanyaan banyak sekali ditujukan kepada 2 pembicara, kira-kira apa penyebab faktor yang kembali ke pertanyaan saya, membuat rendahnya spiritual Gen Z? Kalau tadi Pak Yakub merasakan belum tentu rendah, karena yang kita lihat hanya merupakan fenomena, sesuatu yang dia tadi menggambarkan banyak teori spiritualitas yang banyak yang tidak bisa diobservasi. Tapi kalau dari perspektif Ibu Ira secara praktis, apa kira-kira faktor seandainya benar survei BRC ini penyebab rendahnya spiritualitas daripada Gen Z? Kira-kira apa Ibu? Kalau dari hasil pengamatan saya, terutama sebagai pendeta jemaat juga, terutama yang ada di NTT saat ini, saya kira karena Gen Z ini merasa bahwa mereka tidak mempunyai cukup ruang di mana mereka bisa dimengerti dengan baik. Seperti tadi dikatakan bahwa banyak anak-anak yang seperti ayo ke gereja, ayo pergi ke sekolah minggu, ayo pergi ke ibadah pemuda. Malas karena ibadahnya itu saja, tidak menarik, tidak ada sesuatu yang fenomenal. Gereja belum cepat mengadaptasi cara-cara beribadah guna mengimplementasikan pengetahuan tentang iman seperti yang mengikuti perkembangan zaman yang dibutuhkan atau diharapkan oleh generasi Z ini. Jadi kalau dalam pengamatan saya sendiri, problem dengan komunikasi, Bu Ira, ya. Baik, jadi mereka kurang dimengerti, kurang dipahami, dan juga mungkin komunikasi dari generasi sebelumnya kepada mereka. Itu salah satu penyebab sehingga mereka juga tidak berkembang spiritualitasnya. Pak Yakub, sebenarnya tadi saya masih banyak pertanyaan. Pak Yakub mengatakan spiritualitas itu sudah pasti perbedaan antar kohort itu kelihatannya seperti fenomena saja ya. Memang dulu Immanuel Kant itu kan pernah mengatakan ada fenomena, ada juga noumenon ya. Itu kata-kata fenomena mungkin salah satu dikontraskan dengan noumenon. Cuman di satu sisi tadi Pak Yakub juga mengatakan bisa juga kelihatan dari buah-buah rohnya kan, tingkat spiritualitas. Kalau begitu, sebenarnya tidak sepenuhnya dong Pak. Tentunya ada beberapa yang sifatnya fenomena yang kemudian bisa diukur Pak. Karena spiritualitas itu ada konatifnya, ada sesuatu yang bisa dilakukan dan akhirnya tentu bisa diukur. Dan saya mau nanya pandangan singkat Bapak Yakub tadi untuk mengkontraskan. Karena Pak Yakub kelihatannya melihat bahwa perbedaan generasi atau kohort ini hanya sekedar fenomena belaka. Jadi jangan terlalu dilebih-lebihkan. Bukan begitu. Bukan begitu Pak Andi. Saya cuma melihat kalau kita konsentrate hanya untuk meresponi fenomena seperti hasil-hasil daripada penemuan riset apa dan sebagainya, tanda petik, kita itu salah mengerti mengenai peran gereja. Gereja itu bukan fokus untuk memberikan respon atas kebutuhan daripada manusia sebetulnya. Jadi what they want itu lain daripada what they need. Dan kita meskipun juga harus menyesuaikan diri, misalnya saja Rasul Paulus sendiri dalam 1 Korintus pasal 9 kan sampai mengatakan aku rela mau menjadi apa saja supaya bisa menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Ya kan, kepada orang Yunani jadi Yunani, orang Yahudi yang tidak bersunat begitu loh.
Nah, itu berarti memang kita harus bisa understand mengenai setiap generation, termasuk generation Z, yang bagi kita mempunyai beberapa gejala karakteristik seperti yang disebutkan tadi. Tapi kita jangan fokus ke sana. Jadi persoalannya. Tetapi fokus kepada noumenonnya. Jadi sebetulnya kalau bicara spirituality, makanya saya selalu pikir kita harus tahu sebenarnya sebetulnya akar daripada tanda petik, ya kan, seorang itu memasuki masa, ya kan, pada usia misalnya 15 sampai 24 tahun tadi, itu ternyata dia ada keinginan meninggalkan gereja. Misalnya mungkin juga Pak Andi kan baru baca diviralkan kan mengenai Paul Maxwell misalnya, orang yang begitu dekat dengan John Piper, tulis akan buku yang begitu bagus mengenai Desiring God. Tetapi kan dia baru aja tinggalkan kekristenan. Lalu orang kan bertanya, bagi saya sebetulnya, seperti tadi yang saya sebutkan, dari Fowler saja stages of faith, saya bisa mengatakan bahwa ini ada tipikal banyak hamba Tuhan yang sebetulnya stage-nya cuma sampai ke sintetik konvensional. Nah, itu bisa copy paste akan hal-hal yang baik dari teologi, bisa mengajarkan sama orang, dirinya sendiri tidak pernah bergaul dengan Tuhan. So kalau orang bergaul dengan Tuhan, impossible meninggalkan Tuhan. Nah, itu. Makanya itu noumena itu harus ke sana. Noumena itu harus di situ, gitu. Baik, saya sebenarnya saya pribadi sebagai moderator senang sekali mau mengajukan beberapa pertanyaan dan juga sekaligus klarifikasi. Tapi berhubung banyaknya pertanyaan daripada teman-teman yang bikin webinar kali ini, saya akan mencoba membacakan beberapa pertanyaan ya. Ini Pak Yakub. Salah satu pertanyaan seperti ini, Pak. Jika tool survei BRC dianggap kurang cocok atau tepat untuk Gen Z atau generasi Z seperti yang dikritisi, apakah sudah ada hasil survei yang lebih akurat mengenai spiritualitas Gen Z? Dan kemudian yang kedua, buat Pak Yakub juga sekaligus, langkah konkret yang harus kita lakukan sebagai pengurus gereja untuk Gen Z supaya lebih mengenal Allah seperti yang Bapak sampaikan. Mungkin dua pertanyaan ini buat Pak Yakub dan nanti sambil jawab. Kalau yang pertama menurut saya pasti ada, cuma saya belum dapatkan. Coba kalau kita lihat Barna itu sendiri kan ada puluhan researcher yang lain lagi yang selalu melakukan research yang mungkin tidak available sampai ke Indonesia, tapi saya percaya ada. Ya, saya percaya ada. Ya, itu yang saya. Nah, cuma saya tidak mempunyainya, gitu loh. Kalau saya mengatakan bahwa apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang dipakai oleh bilangan itu saya pertanyakan. Jikalau kalimat dan kata yang sama itu diberikan kepada generasi yang beda-beda. Nah, itu loh. Nah, kalau saya sebetulnya percaya, ya kan, dengan misalnya saja sebelumnya ada prerequisite dulu, ada preliminarinya untuk sebelum orang mengambil tes misalnya. Yaitu orang itu coba ditanya, ya kan, kalau orang mendengar orang mengatakan Yesus Kristus, kamu senang apa enggak senang? Sudah. Perasaanmu itu senang apa enggak? Kalau orang bicara mengenai kepadamu soal Alkitab, kamu itu senang apa enggak? Nah, lalu sudah kelihatan orang yang senang itu nanti akan kita kumpulkan sendiri, yang enggak senang kumpulkan sendiri, dan kita akan baru bicara mengenai aspek-aspek yang ditanyakan tadi. Oleh karena baru nanti akan kelihatan. Oleh karena ini dari keluarga sebetulnya yang menjadi sumbernya. Kenapa seorang itu akhirnya mempunyai preparation untuk spirituality-nya weak atau strong. Oleh karena ternyata anak-anak dari John Piper sendiri juga sampai meninggalkan Tuhan. Ya, namanya Abraham Piper itu. Sampai dia menulis saja mengenai Pastor Gates. Gitu. Nah, bagi saya, kalau untuk hamba Tuhan ini ya, untuk gereja, saya percaya sekali, memang saya tidak menentang, ya kan, kalau sampai ada gereja-gereja itu selalu memakai selera yang dibutuhkan oleh Gen Z. Seperti misalnya musik yang sesuai dengan selera mereka, sound system, lighting, dan sebagainya sesuai dengan mereka.
Tetapi tanda petik saya mempunyai kekhawatiran, yaitu oleh karena gereja-gereja yang paling banyak dikunjungi Gen Z, ternyata khotbahnya itu selalu tanda petik itu cenderung prosperity gospel. Jadi positive thinking, prosperity gospel itu sebetulnya itu ajaran pikiran dari Norman Vincent Peale. Bahkan Billy Graham sendiri itu pernah salah mengerti loh. Karena Billy Graham di dalam suatu sidang raya gereja itu sampai memuji ya kan Norman Vincent Peale sebagai salah satu kontributor yang terbaik untuk kerajaan Allah katanya. Nah, ini banyak dipakai seperti itu. Bagi saya jangan begitu gitu loh. Oleh karena itu nantinya memberitakan Christ without cross. Nah, kalau Christ without cross itu Injil menjadi empty inside. Itu aja. Baik. Pak Yakub, tadi ada beberapa yang memberikan pesan mengenai jangan. Tapi kalau boleh diberikan contoh konkretnya Pak, untuk pertanyaan kedua. Langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh gereja untuk bisa meningkatkan spiritualitas Gen Z ini Pak? Tadi kan ada beberapa list yang sifatnya jangan melakukan. Kalau saya itu tergantung. Iya, yang tergantung ada dua hal. Yang pertama tergantung hamba Tuhannya. Kalau hamba Tuhannya belum orang yang spiritually itu sehat, dia tidak bisa sebetulnya bisa menciptakan suatu pelayanan yang bisa berdampak spiritual yang baik. Jadi hamba Tuhan sendiri haruslah man of God atau woman of God yang memang kehidupan spiritualnya sehat. Dan kemudian yang kedua, kalau saya harus fokus kepada pembinaan keluarga dulu. Oleh karena sebetulnya intinya sebetulnya dari sana. Oleh karena semua konsep saja mengenai Allah sebetulnya kan dipelajari dari keluarga. Bayangkan aja kalau kedua misalnya aja dari keluarga yang baik. Keluarga baik ini tapi menuntut anaknya selalu study dan punya achievement di seolah-olah puasa itu nanti itu kalau menjadi orang Kristen dia akan selalu merasa bahwa sebetulnya dia tidak pernah bisa memuaskan Tuhan. Benar. Jadi dia selalu lelah. Menjadi orang Kristen itu capek. Ya, kali ini jadi pengaruh dari orang tua, saya bisa sebutkan 10 macam yang bisa menghasilkan secara tidak direktif terciptanya sesuatu pola respon di dalam jiwa manusia terhadap spirituality simbol. Nah, seperti itu tadi. Baik. Iya. Jadi Terima kalau kasih, tidak Pak Yakob. dalam keluarga itu berhasil, tidak akan berhasil. Baik, sangat penting sekali pentingnya persekutuan keluarga ya. Di BRC ini juga ada satu survei yang sama. Sebenarnya kita juga sudah membahas dampak daripada persekutuan keluarga terhadap spiritualitas Pak. Saya rasa konsisten dengan yang sudah Pak Yakub paparkan. Pertanyaan sama untuk Ibu Ira. Ibu Ira sudah pengalaman banyak sebagai pendeta jemaat. Kira-kira Ibu Ira dalam perspektif strategi dan program, apa yang bisa diajarkan kepada Gen Z? Atau mungkin berbagai program yang bisa dilakukan gereja untuk bisa menumbuhkan spiritualitas daripada Gen Z ini. Silakan Ibu Ira. Terima kasih. Di sini saya juga melihat bahwa salah satu landasan yang baik yang saya kira yang kami dalam konteks berjemaat miliki ini adalah melihat semua anggota jemaat itu sebagai bagian dari Familia Dei atau keluarga Allah. Sehingga penting sekali untuk menciptakan perasaan memiliki dalam diri generasi Z ini dan dia melihat gereja sebagai keluarganya sendiri. Dan saya setuju sekali dengan Pak Yakob bahwa itu dimulai dari keluarganya sendiri. Jadi dorongan-dorongan untuk anak-anak itu merasa bahwa dia bagian dari gereja itu dimulai dari itu tugas dan tanggung jawab daripada orang tua. Lalu kemudian pada pemimpin-pemimpin gereja mereka menciptakan suasana itu. Bagaimana mereka hadir sebagai mentor yang baik untuk anak-anak dari generasi Z ini. Terutama ketika mereka menghadapi growing anxiety, menghadapi perasaan tidak aman dalam dirinya, perasaan depresi, bagaimana
kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan dapat menjadi mentor atau role model yang baik untuk mereka. Dan tentu saja ini merupakan sebuah perjuangan yang panjang, karena tentu kita ingat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, bahwa untuk kita sebagai mentor mencapai itu, maka kita benar-benar harus hidup menjadikan firman Tuhan sebagai dasar pijak kita. Dan itu kemudian muncul di dalam pengajaran-pengajaran kita, di dalam perilaku kita, dan juga kemampuan kita sebagai mentor berrelasi dengan orang lain, terutama dengan generasi Z ini. Sehingga apa yang kita ajarkan itu jatuh sama dengan apa yang kita perlihatkan di dalam relasi kita sehari-hari. Dan saya kira kita juga belajar untuk membangun relasi ini dengan memberikan rasa percaya diri kepada generasi Z bahwa kamu juga bisa menjadi pemimpin di jemaat. Saya ingat sekali bahwa selama ini pelayanan gereja itu terkadang didominasi sekali oleh baby boomers, generasi X, dan juga generasi Y. Lalu di mana peranan generasi Z? Nah, pada masa COVID ini, ketika kami kelabakan untuk mengadakan ibadah online, siapa yang kami cari? Salah seorang pemuda dari generasi Z yang sangat savvy di bidang IT, kemudian ada dan dia mengajarkan kami, ini Ibu Pendeta harus begini, harus begitu. Dan pada saat itu kami melihat bagaimana rasa percaya dirinya bertumbuh, karena dia merasa dihargai, dia merasa dianggap sebagai bagian dari persekutuan gereja, dan dinilai dari kemampuannya. Jadi kalau selama ini kita bilang, kamu hanya fokus pada internet, pada gadget, ternyata dia merasa bahwa dari kemampuan saya ini, saya juga bisa berguna. Jadi di sini masa transisi ini. Gereja ada dalam masa transisi. Bagaimana kita generasi yang sebelumnya mau menyiapkan ruang, space yang aman, sehingga kita tidak hanya belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan, tapi kebutuhan spiritualitas. Tapi pada saat yang sama, memberikan kepada mereka satu empowerment atau pemberdayaan bahwa ya, you are powerful enough untuk menjadi leader. Karena seperti yang tadi Pak Gideon bilang, mereka adalah kita di masa depan. Jadi kalau sekarang kita tidak memberikan mereka opportunity untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk menolong, untuk bersama-sama sebagai Family Day ini ada dalam satu kesatuan bergereja yang kuat, kapan lagi? Jadi di sini memang diperlukan kita punya kebesaran hati juga yang tadi Pak Yakub katakan, spiritualitas daripada mentor ini untuk legowo memberi ruang. Terkadang itu yang dirasakan oleh Gen Z ini sebagai, wah, kita nggak dikasih ruang, kita tidak dipercaya, kita hanya mau volunteer, ya, mau dikasih tahu terus, padahal kita ini bisa menciptakan sesuatu, kita bisa inovatif. Dan COVID ini, demikian saja Pak Saji. Kelihatannya Ibu Ira ini selain dari jawabannya itu mencerminkan sebagai pendeta dan hamba Tuhan, tapi juga mencerminkan sebagai seorang ibu yang memberikan anak-anak Gen Z, ya. Penuh dengan empati, ingin memahami, dan juga jadi ada perasaan ibu yang terbawa di dalam jawaban ini. Saya mau kembali ke Pak Gideon dulu. Pak Gi, ini ada pertanyaan buat Pak Gi. Kembali ke persekutuan keluarga. Bagaimana menolong Gen Z kalau sudah terjadi dysfunction family, Pak Gi? Kita tahu bahwa generasi milenial yang lahir tahun 80-95 diasuh oleh baby boomer. Dan baby boomer adalah generasi yang tough, menghadapi banyak kesulitan, kemudian mendidik dan mengasuh generasi milenial. Tetapi generasi Gen Z ini diasuh oleh generasi X gitu ya. Menarik sekali. Dan ternyata mungkin banyak contoh-contoh generasi X yang mungkin tidak menjadikan keteladanan kepada Gen Z. Pak Gideon, gimana? Ya, terima kasih. Advice singkatnya seperti apa untuk dysfunction family? Terima kasih. Saya percaya urutan yang harus dipakai adalah yang pertama yang dikatakan Pak Yakub adalah pribadinya.
Jadi keteladanan adalah keteladanan hidup di dalam Tuhan, experiencing God, tapi juga living as He wants, according to His purpose, serupa dengan Dia. Baru dari situ masuk ke dalam keluarga. Dan kalau kita lihat kitab Ulangan, menurut saya ini yang kemarin dibahas antara esensi dan ekspresi. Esensi ini adalah yang utama adalah Tuhan dari pribadi-pribadi dalam keluarga. Saya percaya bahwa pandemi ini adalah diizinkan Tuhan untuk menggiring orang kembali ke keluarga. Dan kalau keluarga ini mempunyai orang-orang yang bertanggung jawab, seperti tadi dikatakan experiencing God, mereka akan mewujudkan pikiran dan perasaan yang Kristus ada. Dan saudara-saudara, kalau saya lihat juga adalah orang tua itu bisa mendengar. Dan dua kata yang penting adalah relasional dan komunikasi. Sebagai orang tua di dalam keluarga, kalau itu dijalankan menurut Ulangan 6, ranahnya kan ranah keluarga, bukan gereja. Keluarga dulu. Keluarga ini juga oleh gereja kurang diperhatikan. Seharusnya gereja sebagai keluarga Allah mengajarkan anggota-anggotanya yang keluarga untuk menjadi ranah teladan sekaligus memuridkan. Nah, ini nasihat saya. Saya sudah punya cucu yang sudah lulus dan sudah kerja. Cara berpikirnya lain, tetapi esensi yang bisa diberikan adalah yang tadi, experiencing God. Lalu dia akan melihat orang tuanya, teladan ini. Dan apa yang terjadi? Kata Tuhan kan memuridkan bangsa. Jadi entah baby boomer, entah pre-baby boomers, atau Gen X, millennials, kalau kita murid, kita mau belajar. Kita memberi ruang karena kita murid. Dan ketika di keluarga kita membuka diri sebagai murid, artinya memberi kesempatan mendengar, memahami, kemudian ikut bekerja untuk mengkomunikasi esensi daripada firman Tuhan, yaitu Tuhan, dan cara hidup di dalam Tuhan. Kalau itu ada, gereja yang mengonsentrasikan, efektifkan keluarga, apa yang terjadi adalah pelipat gandaan yang sangat efektif. Biarlah kita jadi murid. Sebelum itu saya mau sampaikan satu lagi. Bukankah Yesus bilang anggur baru perlu kirbat baru? Tetapi anggur baru esensinya adalah anggur, mau tua mau muda. Tetapi diberikan ruang gerak, diberikan waktu untuk bisa berproses, diberikan waktu untuk kreatif, mengekspresikan. Tetapi kalau di dalam keluarga ada keteladanan, seperti yang tadi, saya percaya keluarga menjadi hal inti di dalam membangkitkan Gen Z yang baik dan spiritualitasnya benar. Terima kasih. Ya, Pak Yakob. Ya. Kalau kita lihat mengkontraskan dengan yang disampaikan Ibu Ira. Ibu Ira kan banyak menyampaikan fenomena. Kan, apa yang terjadi dengan Gen Z. Memang hasil survei di Indonesia pun menunjukkan Gen Z itu paling banyak pegang handphone, Pak. Kan, bahkan dibandingkan dengan negara Asia atau di seluruh dunia, Gen Z di Indonesia itu pegang handphone tuh 8,5 jam per harinya, Pak. 8,5 jam. Makanya kalau kita ngelihat Gen Z di mana-mana, di terminal, di airport, di kelas, di mana-mana, dia akan pegang handphone. Dan kemudian mereka tuh sangat social media minded luar biasa. Dan Gen Z itu sangat on demand. Makanya TV itu kan seringkali udah nggak laku, Pak. Karena it's my time. I decide my time. Tapi kan merupakan fenomena, Pak. Kalau begitu, dua pertanyaan buat Pak Yakob. Bagaimana gereja kalau tidak memperhatikan fenomena? Ini memang bukan esensi. Tanpa memperhatikan, memahamin, seperti tadi Ibu Ira berkali-kali, empati, memahami mereka, fenomena ini, bagaimana bisa menarik mereka. Kemudian kedua, kalau memang fenomena itu bukan sesuatu yang sangat dipentingkan, kira-kira bagaimana gereja merespon itu, Pak? Supaya tanpa menjadi sama dengan dunia. Jadi core need-nya itu apa, Pak? Jadi ada dua hal yang mungkin Pak Yakob silakan ditangkapin.
Sebetulnya itu kita yang pertama itu ya. Gereja sebetulnya tidak dipanggil untuk berkompetisi dengan kekuatan daya tarik dunia yang seperti itu loh. Jadi meskipun kita tahu sebetulnya kita juga tetap bisa memakai akan segala sesuatu yang masih bisa dipakai. Maksudnya tidak berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi kita ini bukan dipanggil untuk berkompetisi dengan kekuatan daya tarik dunia yang seperti itu. Saya kadang-kadang kasihan ya melihat guru-guru sekolah minggu. Oleh karena sekarang murid-murid sekolah minggu sudah tidak senang sekali untuk lagi mendengarkan cerita-cerita dari gurunya. Oleh karena gurunya tidak bisa menyaingi akan film-film, game, dan sebagainya. Tidak bisa menyaingi. Tetapi bagi saya, jangan takut. Kalau si guru sendiri itu adalah man or woman of God. Nah, dia itu cinta kasih Kristus disalurkan, tidak ada anak yang tidak mau. Semuanya akan tersentuh. Nah, itu menjadi secretnya, meskipun sekali lagi loh, fenomena itu bukan sesuatu yang buruk yang kita tolak. Sekali lagi saya ingatkan Rasul Paulus sendiri kan juga pernah menunjukkan how important dengan phenomenological oriented itu. Sehingga dia rela menjadi apa saja, begitu loh, menyesuaikan diri dengan kondisi daripada manusia yang dilayaninya. Gitu. Cuma fokus kita. Tadi Pak Gideon juga mengulang bagi kita, kalau gereja itu sibuk dengan terus ngurusin fenomena, sama seperti saya kenal seorang hamba Tuhan, terus sampai spending dari budget gereja itu hanya untuk membenahi sound system yang sampai miliaran. Saya sampai bingung saya gitu. Ini kalau untuk bangun gereja sudah bisa jadi berapa gitu. Tapi hanya untuk bisa atraktif gitu. Ya ada reasonnya, tetapi bagi saya kadang-kadang kita itu ya kan melayani fenomena terlalu banyak. Ya, berarti sekali lagi life itu selalu ada balance-nya. Dan justru numena tidak boleh dikorbankan. Balance-nya di sana. Jadi tidak ada sebetulnya resepi yang langsung bisa dipakai dan digeneralize setiap jemaat. Nggak bisa loh, Pak Andi. Ya. Tetapi prinsip yang perlu kita pegang. Kita ini gereja dan kita itu tidak sedang bersaing dengan entertainment group daripada dunia ini yang luar biasa. Nggak bisa kita. Baik, Ibu Ira kan banyak bergaul dengan Gen Z di Indonesia bagian timur. Dan Ibu Ira tadi juga mengatakan tentu Gen Z di Indonesia bagian timur ada beberapa hal yang berbeda. Mungkin Ibu Ira bisa share. Saya dengar Bapak, ya. Ya, bisa diulang lagi Pak. Ya. Tadi agak sedikit disconnect. Pengalaman banyak melainin gereja-gereja Indonesia bagian timur. Dan bisa saja seperti tadi siang Ibu Ira katakan bahwa Gen Z di Indonesia bagian timur belum tentu sama dengan Gen Z di Indonesia bagian barat, khususnya di Jakarta dan di Jawa. Nah, mungkin untuk hamba-hamba Tuhan dan majelis aktivis di Indonesia bagian timur, kira-kira advice-nya apa? Terutama fokus kepada perbedaan dari anak-anak Gen Z di Indonesia bagian timur. Dari saya kok tadi penjelasannya Pak Yakob saya resapi benar, karena kalau kita mau benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Yakob, bahwa kalau kita gereja ingin berkompetisi dengan segala macam hupla-hupla yang ada dengan teknologi dan sebagainya, itu nanti malah tertatih-tatih kita, terseok-seok kita. Dan tentu saja di Indonesia Timur, di Kupang, tidak semua gereja punya kondisi yang memampukan kita untuk selalu keep up. Di kota mungkin, tapi kami yang di pinggiran saja, apalagi di desa seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya hal yang paling esensi dalam pekerjaan pelayanan kita, di dalam upaya kita untuk menumbuhkan kehidupan spiritualitas anggota keluarga Allah, terutama generasi Z ini, adalah bagaimana mereka dipimpin, dituntun untuk
tidak hanya memahami ajaran-ajaran kekristenan yang selama ini kita pegang, tidak hanya melakukan itu di dalam praksis kehidupan mereka, tidak hanya mampu untuk berempati dengan sesama, tetapi kemudian dari semua itu mereka mampu untuk mencari meaning of life, makna di dalam kehidupan mereka, sesuai dengan terang firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan pada mereka. Dan saya kira itu meskipun dunia berada, kita punya tujuan yang sama di situ. Generasi baby boomers, mau generasi X, Y, Z, dan nanti yang sekarang lagi alpha dan mungkin akan muncul omega lagi. Kita ada dalam upaya pencaharian yang sama, yaitu the meaning of life, menjadi berguna di dalam kehidupan ini untuk menjadi apa yang Kristus mau untuk kita buat selaku murid-murid Kristus. Jadi bagi saya, just do our best, buat saja terbaik. Ya, kalau kita tidak punya pulsa atau tidak punya HP, kita pakai, kita punya old school, kita pergi perkunjungan, tidak FaceTime tapi face to face langsung, ya tidak, ya karena dalam pengalaman kami, meskipun itu dilihat ketinggalan zaman, tapi sangat-sangat menyentuh. Kita pergi dan memberikan pelukan kepada mereka, terutama ketika mereka dalam situasi yang susah dan sebagainya. Hal-hal seperti itu kelihatannya begitu old fashion, karena sekarang semua serba emoticon, tetapi itulah hakikat bergereja kita, yaitu tetap memegang ajaran kita, tetap dalam praksis kehidupan, dan tetap berjuang untuk senantiasa peduli bersolidar dengan sesama. Itu yang tidak boleh kita lupakan dalam pelayanan dengan berbagai tantangan. Bagi saya ada di situ. Terima kasih Bu Ira, luar biasa. Bapak-Bapak sekalian, memang ini diskusi yang sangat menarik. Saya pribadi tentu juga senang sekali melihat begitu banyak pertanyaan, dan ada banyak pertanyaan yang bisa dilontarkan menjadi diskusi yang bisa mendalami dari hasil survei PRC dan menjadi berkat buat gereja-gereja di seluruh Indonesia. Ya. Sambil kita menunggu nanti ada closing statement 1 menit untuk masing-masing pembicara, kan? Nanti akan menjadi penutup daripada diskusi kita pada malam hari ini. Tapi saya juga mau menyampaikan mewakili PRC, memang ini merupakan satu penelitian yang sangat penting. Ini merupakan survei kita yang ke-7 dan sudah mendapatkan respon yang luar biasa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kita mengakui tidak ada satu riset pun yang sebenarnya sempurna bisa mengcapture dan mengukur melakukan spiritualitas. Itu yang kita yakinin. Tidak ada satu metode pun, apalagi ada banyak hal yang tidak bisa di-capture, seperti tadi Pak Yakub katakan, kita sadar ada noumenon, kan? Bukan hanya sangat sulit buat kita menanyakan di dalam survei. Tapi pada intinya kita juga bekerja, kita juga melakukan benchmarking dengan jurnal-jurnal internasional, sehingga kita kemudian come up dengan 7 dimensi, dengan 3 parameter, kognitif, afektif, dan konatif, dan 7 dimensinya kita udah benchmark kepada penelitian-penelitian utama di seluruh dunia terhadap spiritualitas measurement ini. Dan kemudian kita juga melakukan berbagai analisa statistik seperti vector analysis untuk meyakinkan bahwa atribut-atribut yang kita gunakan adalah atribut-atribut yang memang berkorelasi sehingga layak untuk dijadikan sebagai alat untuk pengukuran. Dan kemudian memang seperti kemarin dan hari ini selalu menjadi dua hal yang menarik didiskusikan. Kalau kita ingin menggunakan 2 tool yang berbeda, satu tool untuk Gen Z, satu tool untuk generasi lain, nanti problemnya adalah bagaimana membandingkan kalau toolnya berbeda. Walaupun tool yang sama menimbulkan pertanyaan, apakah pertanyaan yang sama dipahamin sama antara Gen Z dan juga generasi lainnya. Sama seperti kita melakukan blood test, kita pergi ke Prodia misalnya, kita cek blood test, kita cek hemoglobin, leukosit, eritrosit kita, kan? Metodenya sama, sehingga memudahkan untuk dibandingkan. Tetapi harus kita akuin bahwa range-nya berbeda. Angka yang sama belum tentu mencerminkan rendah atau tingginya. Dan kalau kita punya kolesterol 200, anak kita punya kolesterol 150, belum tentu yang 150 itu lebih baik loh, karena range-nya berbeda ya. Jadi mungkin saja ini tool-nya perlu sama sehingga lebih mudah dibandingkan ya. Tapi masukan-masukan ini luar biasa buat BRC ke depan untuk menyempurnakan. Tapi sesempurna apapun kita tidak mungkin bisa mengcapture spiritualitas sesungguhnya, karena itu merupakan conditioning of experiencing God seperti tadi Pak Yakub katakan. Bapak sekalian, mari kita waktu yang menyudahin kita akan dengarkan closing statement 1 menit masing-masing
Saya mulai dulu dari Ibu Ira, kemudian Pak Gideon, kemudian Pak Yakub. Silakan Ibu Ira. Terima kasih. Saya akan menutup pembahasan ini dengan mengatakan bahwa gereja adalah komunitas yang senantiasa berjalan. Umat Israel berjalan keluar dari tanah Mesir, para murid berjalan menuju Emmaus. Kondisi bisa berubah di dalam perubahan itu. Tetapi hendaknya kita tetap melihat bahwa firman Tuhan, Kristus Yesus itu adalah menjadi pegangan kita, menjadi dasar pijakan dalam berbagai aspek untuk mencapai spiritualitas kehidupan. Dan bagi saya adalah tanggung jawab gereja dalam pelayanannya untuk menolong generasi Z ini untuk senantiasa baik sesuai dengan ajaran yang Yesus ingin untuk kita lakukan, tetapi juga pada saat yang sama mengembangkan sikap bersolidar yang baik dalam tindakan-tindakan praksis yang nyata sebagai wujud sikap empati mereka terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Dan itu semua bisa dimulai ketika kita menciptakan ruang-ruang baik. Kita tidak hanya mendengar apa yang menjadi kebutuhan, tapi pada saat yang sama kita juga mau untuk memberdayakan generasi Z ini untuk menjadi pemimpin yang kuat, bukan hanya secara main, secara akal pikiran, tetapi juga secara spiritual. Dan saya senang karena tadi kita semua sepakat bahwa itu dimulai dari kita sendiri. Sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai siapa saja untuk memberi contoh dan teladan yang baik. Sehingga perkataan kita itu jatuh sama dengan perbuatan kita. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Puji Tuhan. Pagi. Terima kasih Pak. Saya percaya bahwa Gen Z itu harus dibenahi di dalam ranah keluarga. Karena keluarga itu adalah lembaga pertama yang diciptakan Tuhan dan kita digiring dengan kondisi COVID ini untuk berbuat demikian. Apa yang harus dibenahi? Menurut saya adalah relasi. Tapi relasi yang bukan saja karena pikiran, tetapi karena hati kasih dari Tuhan. Dan caranya dikomunikasikan secara verbal dan secara keteladanan. Dan biarlah kita sebagai generasi apapun, terutama kita yang lebih tua, saya pre-boomers, hampir 80 usia saya. Jadi saya merasa there's only such a short time for life. How do I communicate this? Menurut saya, pertama adalah pasangan saya yang puji Tuhan masih hidup. Saya sudah melewati 51 tahun menikah, jadi itu anugerah. Tetapi yang saya lihat, murid, saudara, saya masih belajar menjadi murid terhadap pasangan saya, dan itu diteladani oleh anak-anak saya. Yang saya rasa perlu adalah mendengar dan mengajak Gen Z, anak-anak kita atau cucu kita, bersama-sama berdiskusi secara terbuka dan memberikan ruang, memberikan waktu, dan memberikan partisipasi. Saya berjemaat di jemaat yang generasinya bukan Kristen, dari keluarga Muslim semua. Tetapi yang terjadi adalah keluarga digiring karena mereka ditekan dari semua arah. Dan ternyata Gen Z dari keluarga-keluarga muda ini juara-juara. Bukan secara akademis saja. Di tengah kondisi bukan agamanya, tetapi di tengah kondisi tekanan pun mereka nomor satu. Dan kalau ditanya, mereka satu-satunya yang ada di situ. Juaranya adalah anak Tuhan. Mereka mengerti keunikan dari iman mereka karena teladan orang tuanya. Dan karena janji Tuhan kepada orang tuanya. Jadi saya percaya ini yang harus ada. Dan saya rasa juga Ulangan 6 bilang, kapan sih ngajarnya? Bukan classroom, teladan. Kapan? Kapan saja, di mana saja, kondisi apapun saja. Dan saya percaya
Kalau keluarga kita konsentrasikan mencari anak, mantu, cucu, maka terjadi ledakan, yaitu spiritualitas Gen Z akan luar biasa. Terima kasih. Silakan Pak Yakob. Thank you. Ya, saya singkat saja. Sebetulnya apa yang dilakukan bilangan research ini bagi saya itu merupakan anugerah Tuhan tersendiri ya untuk gereja-gereja di Indonesia. Jadi seolah-olah saya itu dipaksa sekarang itu juga masuk di dalam suatu proses dengan aspek-aspek yang sebetulnya selama ini saya coba hindari. Nah, oleh karena sebenarnya ketidakberdayaan untuk bisa menghadapi perubahan akan kondisi yang hadir di dalam orang-orang di sekitar saya ini. Termasuk juga cucu saya yang besar kan sudah di college, dari university. Dan itu saya mulai merasakan dengan sungguh-sungguh. Ini itu merupakan sesuatu anugerah, yaitu privilege. Jikalau saya boleh belajar untuk mengkomunikasikan hal-hal yang memang Tuhan sediakan bagi saya untuk generasi Z. Jadi saya betul-betul bersyukur untuk bilangan riset center ini. Ini anugerah Tuhan juga untuk gereja-gereja di Indonesia. Ya, setuju. Wah, luar biasa ya, Bapak sekalian. Kita berikan applause kan buat ketiga narasumber ini. Berikan emotikonnya ya, silakan emotikonnya bersama-sama. Apresiasi buat mereka sudah mempersiapkan dan juga menyampaikan kepada kita dan semua dinamika interaksinya. Nah, saya tidak mau menyimpulkan banyak karena closing statement kan sangat powerful, tapi kita diingatkan bahwa Gen Z itu sudah 27 atau 28% daripada total penduduk Indonesia. Di seluruh dunia, Gen Z itu memang mendekati 25%. Indonesia sedikit lebih tinggi dari rata-rata dunia karena penduduk kita muda. Jadi anugerah Tuhan kita ada di Indonesia yang penuh dengan banyak orang muda. Hari ini kita mendengarkan nasihat dari hambanya yang sudah baby boomer, yang sudah Gen X. Mereka sudah melewati masa-masa mudanya. Mereka sudah melayani dengan luar biasa. Sehingga nasihat mereka mudah-mudahan menjadi berkat bagi gereja Tuhan di Indonesia. Dan Bilangan Research Center juga semoga apa yang disajikan memberikan inspirasi. Bapak sekalian, hamba Tuhan, majelis aktivis di seluruh Indonesia. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Gen Z, dan harus kita sungguh-sungguh perhatikan. Nah, nasib gereja kita, pertumbuhan gereja kita, sudah pasti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, akan berada di tangan-tangan Gen Z. Apa yang akan kita tabur untuk mereka, kita akan tuai mereka. Tapi ketiga pembicaraan itu mengingatkan, bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jangan hanya sekedar melihat fenomena, melihat esensinya, spiritualitas mereka, bagaimana relasi mereka dengan Tuhan yang harus kita pikirkan, sehingga membuat gereja akan bertumbuh, dan kita bisa menciptakan Gen Z yang semakin kuat, sehat, dan kemudian berguna juga buat dari keluarga, buat gereja, dan buat bangsa ini. Terima kasih Bapak sekalian semuanya yang hadir, mudah-mudahan memberikan inspirasi dan semangat kita untuk terus melayani bagi kemuliaan Tuhan di Indonesia tercinta ini.